Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga hari ini keadaannya tetap sehat, kemudian tetap semangat juga untuk kembali belajar tentang akuntansi. Nah, hari ini saya akan coba menjelaskan tahap berikutnya dari siklus akuntansi, yaitu buku besar. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang jurnal umum, sekarang kita masuk ke buku besar. Jadi, buku besar ini apa dan seperti apa bentuknya dan bagaimana cara melakukan pencatatan di sini. Baik, saya akan segera jelaskan dan semoga sahabat BMA dimanapun berada nantinya bisa jadi paham setelah mendengarkan penjelasan dari saya. Oke, ini dia ya. Ini adalah pengertian dari buku besar. Ya, kalau kita lihat kayaknya panjang banget ya gitu. Jadi kalau bisa kita singkatkan, buku besar itu sebenarnya adalah suatu kumpulan akun-akun yang mana nantinya data yang kita ambil itu berasal dari jurnal umum, kemudian kita pindahkanlah dia ke dalam buku besar atau dikatakan posting ke buku besar dari masing-masing akun yang ada di jurnal umum. Oke, itu dia ya. Jadi di situ nanti buku besar itu berisikan atau kita mengelompokkan masing-masing nama akun. Jadi yang nama akunnya sama ya, transaksi yang nama akunnya sama itu nanti kita satukan menjadi satu kelompok dalam buku besar gitu. Nah, jadi kalau ditanya misalnya ya, buku besar itu apa? Nah, kita bisa jawab buku besar itu adalah kumpulan akun-akun transaksi yang kemudian dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Datanya dari mana? Datanya berasal dari jurnal umum, kemudian kita postinglah ke dalam buku besar. Oke, itu dia pengertian dari buku besar. Oke, saya rasa sudah bisa paham apa itu buku besar. Sekarang kita mari lihat bagaimana bentuk buku besar. Mungkin sudah ada yang pada tahu seperti apa bentuk buku besar ya. Nah, di sini saya jelaskan lagi. Kalau dia ada dua kelompok bentuk buku besar. Yang pertama itu skontro, yang kedua itu stafel. Jadi kalau skontro itu dia nantinya kita melakukan pencatatan itu sampingan. Nah, ini seperti begini. Ini debit, di sini kredit. Nah, berdampingan pencatatannya atau pemindahan data-datanya. Sama, ini juga begitu. Nah, ini di debit, ini di kredit. Nah, ini dia. Ini ada pemisahnya, ya. Di sini pemisahnya. Di sini ini kita akan memindahkan semua transaksi yang posisinya di debit. Di sini kita pindahkan semua transaksi yang posisinya di kredit. Jadi, apa beda dengan T dan kalau diskontro itu ada dua lagi jenisnya. Yang pertama itu bentuk T dan kedua bentuk dua kolom. Kalau bentuk T ya seperti ini, seperti huruf T sama seperti mirip ya, mirip sekali dengan bentuk huruf T. Jadi makanya disebutlah sebagai bentuk T. Nah, nanti dia di sini kita letakkan transaksi nominal, transaksi yang terjadi di jurnal umum. Nah, kemudian ini yang juga kita letakkan nominal yang terjadi di jurnal umum ya, posisinya sebelah kredit. Kemudian nanti dapat saldonya dari mana? Saldonya itu kita peroleh setelah kita melakukan penjumlahan dari masing-masing posisinya. Di debit berapa jumlahnya, di kredit berapa jumlahnya, kemudian nanti masing-masing jumlah kita cari selisihnya. Nah, selisihnya itulah yang akan menjadi saldo dari akun tersebut. Oke, kalau yang kedua, ini bentuk dua kolom. Bentuk dua kolom ini juga sama sebenarnya dengan bentuk T. Ya, cuma membedakan itu, kalau di sini kan terlalu simpel ya, cuma huruf T aja begini udah selesai. Di sini nanti bikin tanggal, di sini nanti bikin nominal. Tanpa ada kata-kata keterangan apapun, hanya tanggal dan nominalnya saja. Nah, kalau bentuk T gimana? Bentuk dua kolom gimana? Kalau bentuk dua kolom tuh ini bentuknya seperti ini. Ya, dibagi dua juga ya.
Tapi di sini kita bikin lagi kolom-kolomnya. Ada kolom tanggalnya, ada kolom keterangannya, ada kolom refnya, ada kolom jumlah. Ini untuk posisi debit. Nah, kalau yang di sini ini untuk posisi kredit. Jadi ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, ada kolom ref, dan ada kolom jumlah juga. Dan nantinya untuk mendapatkan saldo itu kita jumlahkan dulu. Posisi debit berapa jumlahnya, posisi kredit berapa jumlahnya. Nah, masing-masing jumlah ini nanti akan kita cari selisihnya. Nah, nanti dapat selisihnya katakan 2 juta, berarti itulah saldo yang ada pada akun tersebut. Oke, ini dia ya. Ini bentuk buku besar kelompok kontrol ya. Kontrol itu artinya pencatatannya dilakukan secara berdampingan seperti ini. Debit, kredit, debit, kredit. Nah, nanti saldonya kita jumlahkan dulu masing-masingnya ya. Sama ini juga masing-masing posisi kita jumlahkan. Kemudian kita carilah selisihnya. Oke, saya rasa untuk bentuk kontrol sudah pada paham. Jadi kalau ditanya bentuk buku besar kontrol ada berapa? Jawabnya 2. Namanya apa saja? Jawabnya bentuk T dan bentuk 2 kolom. Bentuknya seperti apa? Coba gambarkan. Maka langsung gambarkan bentuk T seperti ini, bentuk 2 kolom seperti ini. Hanya tinggal nambah kolomnya saja. Yang pastinya tadi awalnya dia seperti huruf T juga, baru ditambahkan lagi kolom-kolom lainnya. Oke, saya rasa untuk ini sudah pada paham ya. Nah, lanjut. Ini dia. Ini adalah bentuk buku besar Staffel. Tadi kalau yang ini kan bentuk kontrol, dia saling berdampingan ya, saling berdampingan nih kita melakukan pencatatannya. Nah, kalau di sini sebaliknya kita akan mencari saldo itu ke bawah, bukan berdampingan tapi ke bawah. Nah, gimana maksudnya ya ke bawah gitu ya? Oke, gini. Di bentuk buku besar Staffel ini juga terbagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu bentuk 3 kolom, kemudian bentuk 4 kolom. Nah, bentuk 4 kolom maksudnya seperti apa? Bentuknya 4 kolom itu maksudnya seperti ini nih. 1, 2, 3. Nah, ini 3 kolom. Nah, kemudian ini 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dia 4 kolom. Makanya dikatakan 3 kolom dan 4 kolom. Atau ini juga biasa disebut sebagai bentuk buku besar saldo tunggal, dan ini saldo dua saldo gitu ya. Ini biasanya gitu, ada yang menyebutkan seperti itu. Ini saldo tunggal, ini dua saldo. Dua saldo artinya debit dan kredit gitu. Oke, baik, saya jelaskan dulu yang bentuk 3 kolom. Kalau bentuk 3 kolom itu ya seperti ini bentuknya. Memang kalau pakai bentuk Staffel agak ribet ya, karena kita perlu banyak membutuhkan kolom-kolom untuk menyusun buku besarnya. Tapi sebenarnya bentuk Staffel ini lebih detail, lebih bagus sih hasilnya juga, lebih gampang sebenarnya kita menemukannya saldonya dan lebih enak. Tapi memang sedikit ribet kalau kita memang secara manual ya nulisnya, tapi kalau sudah pakai program ini sebenarnya nggak susah. Oke, nah ini dia. Ini nantinya bentuknya itu seperti ini, ada nama akun, nomor akun, ada tanggal, keterangan, ya keterangan di sini apa transaksinya itu. Kemudian nanti misalnya kalau di jurnal umum posisinya debit, maka letakkan di debit. Nah, setelah kita letakkan, maka pindahkan lagi ke saldo. Oke, nah kemudian nanti ada lagi misalnya, ada lagi transaksinya yang sama di jurnal umum, katakan kas juga, bikin keterangannya, kemudian bisa tiba-tiba dia letaknya di kredit karena mengeluarkan uang, maka kita bikin lagi sini saldonya. Saldonya itu berarti jumlah saldo, kemudian dikurangi kreditnya, kemudian itulah akhir saldonya, langsung ketemu ya. Jadi kita nggak perlu lagi misalnya di sini jumlahin dulu, di sini jumlahin dulu, enggak. Jadi nanti berapa hasil saldo di sini, kemudian berikutnya ada transaksi lagi, kita lihat letaknya di mana. Kalau misalnya akun kas dan kemudian ada transaksi berikutnya posisinya di kredit, berarti ini kita kurangkan. Tapi kalau posisinya di debit, berarti ini saldo yang terakhir ini kita tambahkan dengan nominal yang ada di debit berikutnya. Gitu ya. Nah, kalau di sini seperti ini, kalau dibentuk 4 kolom tuh ya seperti ini. Bedanya di mana? Bedanya hanya di sini saja. Kalau ini sama, tanggal, keterangan, ref, debit, kredit di sini juga ada. Tapi yang bedakan itu di sini. Ya, ini dia. Kalau di sini saldonya itu kita bagi 2. Ini dia.
kita bisa lihat dia dibagi dua, debit dan kredit. Tapi kalau di sini kita cuma satu, jadi kita nggak tahu ini saldonya debit apa kredit, nggak gitu, nggak dipisah. Pokoknya dia mau debit, kredit, pokoknya tetap di sini saldonya. Yang kita tahu bahwasanya dia itu saldonya debit, ya nama akunnya. Kita harus tahu nama akunnya apa, kas. Oh ya, kas itu kan posisi normalnya debit, berarti ya udah, itu berarti dia di debit. Memang agak ribet ya kalau yang ini, tapi kalau yang ini memang ribetnya mungkin tambah lagi kolom, tapi hasilnya sangat detail ya. Jadi kita langsung memisahkan antara kolom saldo debit dan kredit, jadi nggak disatukan. Seperti ini disatukan. Yang taunya kita itu saldo normalnya debit atau kredit ya dari akunnya. Nah, kalau di sini lebih detail lagi, nama akunnya sudah ada, katakan kas. Nomornya kita buat di situ 101. Kemudian within tanggal, keterangan, kemudian debit, kredit. Nah, kita pindahkan nanti. Misalnya seandainya di awal itu debit posisinya, maka letakkan di debit. Nah, kemudian kalau misalnya tiba-tiba nanti posisinya itu di kredit, ya udah debit ini dikurangi kredit, letakkan lagi di debit. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya dia itu ternyata utang usaha, otomatis utang usaha posisi normalnya di kredit, otomatis pula nantinya kalau misalnya dia ada letak di kredit, ya kita pindahkan di kolom kredit. Kalau nanti ada dia di debit, utangnya berarti kredit ini kita kurangkan ke debit. Nah, hasilnya tetap letakkan di posisi normalnya yaitu kredit, ya. Oke, saya rasa untuk bentuk buku besar ini sudah pada paham ya. Jadi kalau ditanya, bentuk buku besar ada berapa kelompok? Ada 2, staffel dan skontro. Kalau skontro itu dia jumlahnya berdampingan, kalau staffel itu dia ke bawah. Nah, kemudian kalau di skontro itu terbagi 2 jenis, ada bentuk T, ya, kemudian ada bentuk 2 kolom. Nah, kalau di staffel itu juga terbagi 2 lagi bentuknya, bentuk 3 kolom dan bentuk 4 kolom. Jadi kalau misalnya disuruh ingat, suruh gambar nih, suruh buat kolom. Nah, udah nggak usah bingung-bingung, ingat aja bentuk 3 kolom, oh berarti debit, kredit, saldonya 1. Oh, bentuk 4 kolom, berarti debit, kredit, saldo bagi 2, debit dan kredit. Nah, itu dia. Oke, saya rasa untuk bentuk buku besar sudah pada paham juga. Nah, sekarang kita coba masuk ke contoh pemostingan buku besar. Nah, ini dia yang perlu kita ketahui ya. Bagaimana sih cara melakukan pemostingan buku besar itu, kan gitu. Oke, di sini saya akan coba jelaskan, saya sudah nyiapkan contoh soal, dan saya juga sudah menyiapkan jawabannya. Hanya saja tapi nantinya saya akan jelasin. Ya, sudah disiapin semuanya untuk mempersingkat waktu, yang tidak memperpanjang durasi ya, untuk mengetik-ngetik kembali. Nah, di sini saya sudah siapkan contoh soalnya, saya ambil di sini jurnal umumnya. Rapi Taylor Hajah Ayu. Ya, ini dia nama perusahaannya. Jangan lupa nama perusahaannya Rapi Taylor Hajah Ayu. Kemudian ini adalah jurnal umumnya yang tercatat tanggal 31 Januari 2018. Inilah dia jurnal umumnya. Nah, di sini ada kolom tanggal, ada kolom keterangan, isinya nama akun ya, kemudian ada kolom ref, kolom debit, dan kredit. Nah, di sini nomor refnya itu saya kasih nama akun ya. Nah, kenapa saya sudah kasih nama akun? Karena saya sudah buat ya, sebelumnya saya sudah buat buku besarnya. Jadi, ini dianggap sudah melakukan pemostingan ke buku besar, menandakan bahwasanya transaksi ini sudah kita pindahkan ke buku besar. Oke, mari kita coba lihat ya. Bagaimana cara melakukan pemostingan ke buku besar. Di sini kita bisa seperti definisi sebelumnya kan dikatakan bahwasanya buku besar itu adalah kumpulan-kumpulan akun yang sejenis dari transaksi yang terjadi. Nah, di sini kan kita lihat transaksi-transaksi yang di bukti-bukti transaksi itu sudah kita pindahkan, kita lakukan pencatatan ke dalam jurnal umum. Nah, sekarang kan ini kita mau melihat untuk bisa melihat berapa sih jumlah kas kita, berapa sih jumlah nominal mungkin utang kita. Nah, untuk mengetahui itu kita harus buat dulu buku besarnya. Cara membuat buku besarnya kan seperti apa? Seperti yang tadi saya katakan, datanya dari jurnal umum. Jadi buku besar itu datanya dari jurnal umum dulu. Nah, ini. Kalau sudah ada data jurnal umum, baru kita bisa melakukan pemostingan. Dan ingat,
Pemosingan buku besar itu mengelompokkan akun-akun yang sejenis. Berarti yang dia sejenis baru kita satukan dalam satu buku besar. Nah, di sini kita lihat ada, berarti katakan kita mau melakukan pemosingan buku besar kas. Ini dia. Berarti semua yang ada akun kasnya itu akan kita pindahkan ke dalam buku besar. Nih. Kita pindahkan sesuai dengan posisi masing-masing dan nominalnya masing-masing yang ada di jurnal umum. Ini dia. Oke, gimana caranya? Begini. Pertama, ternyata ada tanggal 1 itu kas. Kita ada kas ya, berarti kita akan lakukan pemosingan. Kasnya sebesar 10 juta. Dan kas ini terjadi akibat dari adanya investasi yang dilakukan oleh Haja Ayu. Oke, dalam bentuk uang tunai. Kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ini saya pakai bentuknya 4 kolom, bentuk staffel 4 kolom. Jadi di sini saya buat ya. Ini dia. Tadi tanggal 1 kan? Tanggal 1 ini tanggal 1 saya pindahkan dia nominalnya di debit, jumlahnya 10 juta, saya pindahkan ke sini. 10 juta posisinya di debit. Nah, di sini ini 10 juta debit. Nah, kita pindahkan juga dia kembali ke saldo. Nah, saldonya kita posisikan di debit karena kan kas itu saldo normalnya memang di debit, berarti kita letakkan dia di debit. Kemudian kita lihat lagi, ada tanggal berapa lagi? Oh, ada tanggal 3. Tanggal 3 itu juga ada. Nah, kali ini dia posisinya di kredit, kasnya di kredit sebesar 2 juta. Kita lihat di sini, ini dia. Kenapa di kredit kasnya? Karena kita membayar sewa. Karena membayar sewa berarti kas kita berkurang. Nah, ketika seperti ini, ya, debit ketemu kredit, maka itu akan terjadi yang namanya pengurangan. 10 juta dikurang 2 juta, maka dapatlah 8 juta saldonya. Sampai tanggal 3 saldo kita berarti 8 juta kas kita yang kita punya di perusahaan. Oke, lanjut. Ya, seperti itu terus pokoknya yang ada yang ada akun-akun kasnya itu kita langsung pindahkan. Kita pindahkan, transaksi-transaksi yang ada kasnya itu kita satukan dalam satu bentuk buku besar ya. Nah, di sini saya ambil contoh satu lagi, di sini ada kas, kas di tanggal 10, posisinya di debit, jumlahnya 300.000. Nah, ini dia. Kenapa posisinya di debit? Karena kita menerima hasil jahit. Jadi ketika menerima hasil jahit, berarti kita mendapatkan uang. Kita sudah memberikan pelayanan jasa, kemudian kita menerima uang dari klien kita atau si konsumen kita. Nah, ketika seperti itu, berarti ini saldonya ketemu di debit ya. Debit ketemu debit berarti dia ditambahkan. Maka dapat saldo kita 8.050.000. Oke, seperti ini dia ya. Cara pemindahannya semua akun kas ini kas, yang ada kas-kas saja. Kalau tidak ada kas di tanggal itu, maka tidak perlu dipindahkan. Tapi kalau ada, maka harus dipindahkan. Nah, kalau di sini saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 transaksi yang berkaitan dengan kas, maka saya pindahkan di ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dia. Nah, setelah saya pindahkan nominalnya dan juga transaksinya dan tanggalnya, maka dapatlah hasilnya ternyata sampai tanggal 30 Januari kas kita itu sebesar 7.800.000. Ini dia. Oke. Kemudian sama, sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ini kita lihat dulu, ada berapa sih sewa dibayar di muka? Oh, ternyata hanya ada 1. Oke, terjadinya tanggal 3 Januari, nominalnya di debit, jumlahnya 2 juta. Oke, kita lihat di sini. Ini dia. Jadi ini caranya. Nama akunnya, nomor akunnya, kemudian tanggalnya pindahkan, keterangannya untuk apa, sewa tempat, kemudian posisinya di mana, di debit. Kemudian jangan lupa kita buat juga di sini pindahkan, saldonya di debit, ya. Oke, ini dia. Oke, kemudian kita lihat lagi, apalagi ya kira-kira. Oke, perlengkapan jahit ada nggak? Oh ya, ada. Perlengkapan jahit ada berapa? Oh, ternyata hanya ada 1. Berarti 1 tanggal 8, nominalnya 100.000 di debit. Maka saya pindahkan. Saya buat buku besarnya,
perlengkapan jahit, saya buat nomor akunnya, saya bikin tanggalnya, saya bikin di sini keterangannya membeli perlengkapan, kemudian saya pindahkan nominalnya 100.000 dan kemudian saldonya juga saya pindahkan 100.000. Nih ya, perlengkapan jahit tadi. Oke, kemudian apa lagi? Mesin jahit. Oke, mesin jahitnya ada di tanggal 5. Hanya satu ya, hanya satu transaksi tentang mesin jahit yang saya lakukan di bulan Januari. Jumlahnya di debit, nominalnya 500.000. Saya pindahkan. Oke, ini dia mesin jahit. Saya bikin nomor akunnya 151, kemudian tanggal 5. Kemudian ini beli mesin jahit, posisinya 500.000. Nah, saya pindahkan juga ke saldo debit 500.000. Kemudian apa lagi? Kemudian saya lihat lagi dulu ya yang belum saya pindahkan. Oh, utang. Ada utang ternyata. Oke, ada utang. Utangnya di sini transaksinya ada 1, kemudian ada 2. Ada 2 kali transaksi yang berkaitan dengan utang. Tanggal 5 dan tanggal 15. Tanggal 5 itu karena saya beli mesin jahit tapi belum dibayar, maka utang saya bertambah di sini di kredit. Oke. Kemudian tanggal 15 itu saya bayar utang. Nah, makanya posisinya di debit. Posisinya di debit 200.000. Nah, sekarang saya mau pindahkan ke buku besar. Ini dia. Ini transaksi yang pertama, saya beli mesin jahit, posisinya di kredit. Karena posisi normal utang itu di kredit, berarti saya pindahkan saldonya ke kredit. Kemudian tanggal 15 ada juga lagi transaksinya membayar utang. Membayar utang berarti otomatis posisinya berada di debit. Nah, ketika kredit, saldo nomor kredit ini ketemu dengan debit, maka dia akan berkurang, maka sisalah utang saya itu sebesar Rp150.000. Oke. Kemudian kita lihat lagi apa yang belum dipindahkan. Oh, ternyata ada modal ya, modal hajah Ayu. Modal hajah Ayu hanya terjadi satu kali transaksi yaitu tanggal 1 Januari. Ini dia, jumlahnya 10 juta. Kemudian posisinya di kredit. Ya, di sini saya akan pindahkan juga tanggal 1. Jangan lupa nama akunnya modal Haja Ayu, nomor akunnya 301, tanggalnya 1 Januari 2018, keterangannya investasi pemilik, kemudian posisinya di kredit 10 juta, maka saya pindahkan juga saldonya ke kredit 10 juta. Oke, kemudian apalagi yang perlu saya pindahkan? Oke, ini sudah. Ini dia, pendapatan jahit. Pendapatan jahit kita lihat ada berapa kali transaksi. Oh, ternyata ada 2 kali transaksi di sini. Pertama tanggal 10, kedua tanggal 30. Nah, tanggal 10 itu saya dapatnya 300.000. Pendapatan jahitnya posisi di kredit. Yang kedua juga posisinya di kredit, nominalnya 250.000. Jadi saya buka, saya pindahkan, saya posting ke buku besar seperti ini. Nama akunnya jangan lupa pendapatan jahit, nomor akunnya 401, kemudian saya pindahkan tanggalnya masing-masing transaksi. Yang tanggal 10 itu menerima upah jahit 300.000, posisinya kredit, saldonya juga di kredit. Yang kedua, tanggal 30 Januari itu menerima upah jahit juga, kemudian posisinya di kredit, maka saldonya saya bikin di kredit. Nah, saldo awal ini saya tambahkan dengan nominal berikutnya, maka dapatlah saldo akhirnya Rp550.000. Oke, kemudian yang terakhir yang belum saya pindahkan adalah beban gaji. Beban gaji kita lihat di sini ternyata juga hanya ada 1 kali transaksi, yaitu di tanggal 20 Januari. Ya, ini dia nominalnya di debit sebesar 300.000. Nah, saya lakukan pemostingan. Di sini saya bikin beban gaji, nomor akunnya 501, tanggalnya 20 Januari, keterangannya membayar gaji, kemudian di sini posisinya 300.000 di debit. Nah, pindahkan ke saldo normalnya 300.000 di debit. Nah, ini dia. Oke, setelah itu kita lihat ternyata semuanya sudah kita lakukan pemindahan. Nah, ini dia. Hanya seperti inilah cara melakukan pemostingan buku besar. Jadi, nama-nama akun yang sejenis seperti ini kita satukan semuanya, kita masukkan ke dalam satu buku besar. Namanya berarti buku besar kas. Ini dia. Oke, jangan lupa bikin nomor akunnya. Seperti itu. Bikin keterangannya, posisinya sesuaikan dengan posisi masing-masing, apakah di debit atau kredit. Nah, lihat apa saldo normalnya. Kalau kasihkan saldo normalnya di debit, berarti maka semuanya nanti harus berada di debit. Nah, itu. Oke. Jadi kalau semuanya sudah diposting,
Nah, nanti kalau setiap kali kita mau posting ke buku besar, jangan lupa bikin tanda centang atau seperti ini. Saya bikin nomor akun. Ini menandakan bahwasanya saya sudah melakukan pemindahan atau pemostingan ke buku besar. Jadi saya nggak akan jadi nggak ada bingung-bingung. Oh, ini sudah dipindahin belum ya? Sudah apa belum ya? Kayak gitu. Jadi setiap terjadi transaksi, langsung kita kita bisa pindahkan, langsung pindahkan. Kemudian kita bikin tanda di sini. Boleh centang, boleh nomor akun. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, semuanya sudah kita pindahkan, ya, sudah harus benar ya, posisinya itu harus benar-benar sesuai dengan yang ada di jurnal umum. Kalau di debit, bikin di debit, kalau di kredit, bikin di kredit. Jangan salah posisinya, karena kalau salah dalam menentukan posisinya nanti di buku besar, maka hasilnya juga akan salah, dan nanti juga akan berakibat fatal ke laporan keuangan ke depannya. Oke, nah nanti di sini saldo inilah yang nanti akan saldo akhir ini ya, ini dia saldo akhir seperti inilah nanti yang akan kita gunakan untuk tahap siklus akuntansi yang berikutnya ya. Jadi ini nanti saling berkaitan terus ya, jadi saling berkaitan terus, nanti jangan memang saling berkaitan lah ya. Jadi kalau sudah ada data jurnal umum, berarti baru kita bisa melakukan pemostingan buku besar. Nah, nanti setelah buku besar dilakukan, maka masuklah ke tahap berikutnya, yaitu neraca saldo. Seperti apakah neraca saldo itu? Bagaimana cara kita melakukan pencatatan neraca saldo? Nah, untuk penjelasannya akan saya lakukan di besok hari, ya. Mungkin insya Allah besok saya akan jelasin. Kalau nggak besok, ya mungkin hari-hari berikutnya. Besok akan saya jelasin tentang neraca saldo. Seperti apa kita melakukan pencatatan dalam buku neraca saldo. Dan untuk buku besar, ini dia ya. Saya harap semuanya sudah pada paham. Intinya buku besar itu adalah melakukan pemostingan dari data jurnal umum ini menuju ke buku besar ya, ke buku besar. Nah, cara melakukannya yaitu ambil akun-akun yang sejenis di masing-masing tanggal transaksi. Kalau dia tidak ada di transaksi tersebut, berarti nggak usah diambil. Nah, nominalnya pindahkan sesuaikan dengan posisi masing-masing. Seperti itulah cara kita melakukan yang namanya melakukan buku besar. Jadi, dasar data dari buku besar itu adalah jurnal umum. Kalau tidak ada jurnal umum, kita nggak akan mungkin bisa membuat buku besar. Nah, jurnal umum itu datanya dari mana? Ya, dari bukti transaksi. Bukti transaksi itu datangnya dari mana? Ya, dari transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Jadi, transaksi dulu. Habis transaksi baru adanya bukti transaksi. Setelah adanya bukti transaksi baru bisa dilakukan pencatatan jurnal umum. Kalau sudah ada jurnal umum baru bisa kita melakukan pemostingan buku besar. Nah, seperti inilah buku besarnya sudah kita coba buat, sudah saya jelasin juga. Mudah-mudahan nanti sahabat BMA dimanapun berada juga sudah paham, nggak bingung-bingung lagi seperti apa sih buku besar itu, bagaimana melakukan pemostingannya. Oke, saya harap apa yang saya jelaskan hari ini ada manfaatnya dan bisa membuat siapapun jadi lebih cinta dengan akuntansi. Jangan bingung-bingung, jangan pusing-pusing, jangan galau-galau dengan akuntansi. Yang penting itu niatkan dalam hati ingin belajar dan cobalah cintai mata kuliahnya. Insya Allah akan terasa jadi nikmat belajarnya. Oke, sampai ketemu di penjelasan siklus akuntansi berikutnya dan semoga bisa berbagi ilmu-ilmu lagi ya. Sampai ketemu di berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.